Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lafiat tanpa batas. Luar biasa. Oke, kita ikuti perjalanan kita ya guys ke Goa Lanse. Bagus. Karena biasanya dari dimensi gaib itu masih membawa aura-aura energi negatif biasanya. Maka disteril dengan seperti itu. Kalau tidak, pertama susah diwujudkan. Yang kedua, ketika muncul Anda akan apprehension atau bisa jadi kesurupan. Tersedot oleh energi negatif. Dampaknya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sambung rasa, alhamdulillah destinasi kita setelah dari Kanjeng Sunan Ampel dan membahas mengenai Mbah Soleh. Kita sekarang ada di Makam Troloyo, tepatnya di kota Mojokerto ya. Jadi ini adalah makam tersepuh juga, di mana ada cerita yang bersejarah dari waliullah Kanjeng Syekh Jumadil Kubro ya. Jadi Syekh Jumadil Kubro itu adalah salah satu waliullah di mana cikal bakal dari Wali Songo yang terakhir ya. Jadi di sini lokasinya, dan ketika Kanjeng Syekh Jumadil Kubro menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, terutama di seputaran dalam era waktu itu kerajaan Majapahit ya. Beliau mengalami kendala ya, sedikit ada kendala, dan alhamdulillah atas petunjuk Allah, atas kuasa Allah, kebesaran Allah, ada salah satu dari tumenggung dari Majapahit yang mempunyai kesaktian yang luar biasa dan yang disepuhkan pada era kerajaan Majapahit, yang dimana beliau membantu Kanjeng Syekh Jumadil Kubro ya untuk membantu proses penyebaran syiar agama Islam di seputaran kerajaan Majapahit ya. Jadi saya katakan beliau juga berarti utusan Allah, karena apa? Membantu melancarkan kemudahan syiar agama Islam. Siapakah beliau? Beliau adalah Mbah Tumenggung Satim Singgomoyo ya. Di Tumenggung Satim ini, Mbah Satim saya senang menyebut, ini sangat luar biasa beliau dan punya kesaktian yang sangat luar biasa di era kejayaan Majapahit dulu ya. Dan memang memiliki makamnya sendiri, ini memiliki kesakralan yang luar biasa. Ada pohon yang menepati tepat di kepala Kanjeng Kanjeng Mbah Satim Singgomoyo, di mana menjulur di atas itu ada akar. Ya, mungkin nanti bisa dilihatkan, atau mungkin sedulur sambung rasa pernah melihat akar di atas ini menjulur seperti ini. Ini ranting ya, ranting pohon ya, bukan akar, maaf. Pohon itu seperti orang berdoa. Nah, paling ujung di sini nggak bisa dilihat, harus melihatnya dari luar, seperti orang berdoa. Dan ini sudah ribuan tahun. Ya, beliau wafat ya di sini, dan banyak ya yang tidak tahu bahwa beliau ini
sangat berjasa dalam proses berjalannya syiar agama Islam di seputaran kerajaan Majapahit. Karena tanpa beliau mungkin waliullah kita Kanjeng Syekh Jumadil Kubro yang tidak lain adalah mbah dari Kanjeng Sunan Ampel mengalami kendala besar. Ya, karena zaman era Majapahit dulu mempunyai budaya keyakinan yang luar biasa, sedulur. Jadi beliau juga asli dari Jawa, sehingga memang ini pelajaran buat kita, bisa kita petik, Ji. Pelajaran buat kita kalau kita ingin memberikan satu pemahaman atau kita ingin bersosialisasi di tempat yang belum kita pernah singgahi, kita harus merapat atau mendekatkan diri pada pribumi, seperti itu sedulur. Ini cara mudahnya agar apa yang kita sampaikan bisa masuk, begitu ya. Jadi nanti bisa dikelilingkan Mas, di sini ada beberapa makam ulama juga di sebelah sana mungkin selain makam Mbah Satin ya. Kita lanjut ke makam Kanjeng Syekh Jumadil Kubro di luar ya. Jadi nanti setelah dari Mbah Satin kita bisa ke Kanjeng Syekh Jumadil Kubro-nya di luar ya. Silakan dikelilingkan. Jadi ada beberapa makam juga ya, mungkin dekatkan. Ini energinya luar biasa, apalagi kalau malam kita bisa meditasi di sini sedulur ya. Baik sedulur Samudroso, kita sekarang ke makam dari Kanjeng Syekh Jumadil Kubro, tepatnya di depan, jadi tengah-tengah dari makam ini. Pintu masuk sebelah kiri ini makam dari Tumenggung Satim Singomoyo. Yuk kita keluar. Wah, Jadi 10.000 ada 20 buat yang bersih-bersih ini. Mbah. Oke, assalamualaikum seluruh Samudroso. Kita sekarang ada di depan makam dari Kanjeng Syekh Jumadil Kubro. Beliau adalah mbah dari Kanjeng Sunan Ampel. Ayo kita lihat lokasinya dan kita rasakan, kita bertawasul di situ, mendoakan beliau dan heningkan cipta di sini ya. Yuk, bismillah. Assalamualaikum. Sebelah sini, kita masuk sebelah sini sedulur ya. Masya Allah, sekarang udah bagus makamnya. Wah, ada seperti ini juga sedulur. Ini bagus sekali, luar biasa. Ini saya baru tahu sedulur Samudroso, karena udah berapa tahun ya, 10 tahun lebih mungkin saya udah tidak kesini. Ini makam-makam dari, ada wali-waliullah juga, ada murid beliau juga ya. Yuk kita sebelah sini. Ini pohon yang sudah lama juga menopang di sini, pohon ini. Ya. Luar biasa. Masya Allah, benar-benar luar biasa sekarang makamnya. Ya. Dan di depan itu adalah makam dari Kanjeng Syekh Jumadil Kubro. Ya.
Wah, luar biasa.
Alhamdulillah sedulur Samenggroso, sekarang kita berada setelah dari Kanjeng Syekh Jumadil Kubro, kita di petilasan dari Wali Songo ya. Jadi ada tempat khusus di mana mereka dulu itu bertemu, musyawarah dan bahkan bermeditasi ya, bertafakur. Ada di sini lokasinya. Ayo kita. Dan ini pohonnya ini memang luar biasa pohonnya. Pohon yang sangat rindang. Tua. Ya. Ayo kita masuk di sini, sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini ya memang bukan nggak bersih, tapi ini memang di bawahnya pohon ini sih Ji. Karena di pohon ini jadi kalau membersihkan setiap hari ya lumayan juga ya. Ayo kita lihat ini. Jadi ini adalah makam petilasan dari Para waliullah ya. Wali Songo. Ini makamnya ada 9 berarti ya? Iya ada 9. Jadi ini bukan makam Ji, tapi ini petilasan. Iya. Artinya begini, seperti yang depan ini insya Allah kalau saya nggak salah penerawangan, nggak salah mata gaib saya, dari kacamata gaib saya, ini adalah Paling tua berarti ya? paling tua. Beliau adalah Kanjeng Sunan Ampel. Ya, ini bisa jadi Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria, gitu. Ini Sunan Giri, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Kudus, dan ini Giri, bukan Giri. Satu lagi tadi siapa tadi? Derajat, Sunan Derajat. Itu, ya. Jadi ini petilasan semua berarti di sini ya? Petilasan. Berarti Jadi ini bukan makom itu ya? bukan. Jadi ini buat apaan sih Ki? Ini untuk musyawarah. Oh. Jadi untuk musyawarah, jadi duduknya beliau ini di sini, duduknya ada di sini seperti. Kenapa menceng seperti ini ya? Kalau penempatannya, kalau sudah seperti ini beliau duduk untuk bermeditasi. Kalau waktu musyawarah, ya tetap adab yang memimpin lah, gitu. Ya, ini energinya luar biasa. Coba cek energinya. Coba dicek. Mulai dari Sunan Ampel, nggak apa-apa sih. Lewatin lewat sini aja nggak apa. Bismillah. Coba dicek. Meskipun ini petilasan tempat duduk, tapi energinya positif dan lumayan vibrasinya loh. Coba kalau nggak percaya. Pas kepalanya, kalau mau ngecek energinya. Salam aja, assalamualaikum. Panas, kaki saya panas. Nih Haji Dadang mencoba cek mendeteksi energinya, ya. Gimana Ji? Besar ya. Ini meskipun petilasan kan Ji. Meskipun petilasan tapi luar biasa energinya. Ya kan? Mau narik pusaka bisa tuh Ji. Ada pusaka namanya sapu jagat. Langsung aja Ji. Biar bersih-bersih gitu. Iyalah, pusaka sapu jagat. Coba saya tarikan aja ya. Silakan Ji. Saya tarikan ini Pak Haji. Ya biar bersih-bersih. Tapi ini kalau ya, insya Allah Sunan Kalijaga itu. Dan sebelahnya itu Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang, sebelahnya lagi Sunan Muria. Ji. Anaknya. Nah ini, ya. Ini memang sulit bersihkan. Oke, ayo sedulur Samenggroso, kita lanjut perjalanan. Kita ke destinasi makam. Ke makam yang itu yang Jambrong ya Pak. Wali itu. Wali yang Mastur. Oh, Mali Mastur. Ya, ada Mali Mastur yang memang namanya tidak disebutkan. Ada. Tepatnya dia ada di Pengimaman. Kita coba ke sana ya. Yuk.
Baik sedulur Samoroso dimanapun berada, mari kita lanjut perjalanan kita. Dan sekarang kita masuk ke makam Waliullah Sunan Gunung. Sunan Gunung. Mana? Hah? Iya. Sedulur, inilah makam Waliullah Sunan Gunung atau disebut juga dengan nama Syahid Usman Haji atau gelar yang disebutnya Sunan Gunung. Sunan Gunung. Beliau ini adalah ayah dari Sunan Kudus yang wafat sewaktu Mati Said. mati Said berperang. Dia bergelar Senopati. Dia mati Said karena perang melawan Majapahit. Jadi beliau dimakamkan di sini. Beliau makam Mudung ini disebut digelarin Mudung itu penghulu. Kalau ini bahasa ininya Mudung penghulu dari para rasul. Penghulu rahmatullah. Makamnya yang begitu besar dan panjang, ini sekitar 3 meteran. Kemungkinan silsilahnya masih ada dari luar mungkin ya, karena tinggi besar sosok mungkin dari kami. Alhamdulillah, baik sedulur. Sekarang barusan kita udah berdoa, mudah-mudahan diberi keberkahan dan kemudahan buat kita semua dan untuk sedulur Samoroso dimanapun berada. Sekarang mari kita lanjut untuk melihat makam Waliullah yang lain. Alhamdulillah, sedulur Samoroso di mana berada. Sekarang kita berada di suatu makam di mana makam ini mungkin Energi yang besar. mungkin tidak banyak orang mengetahui yang keberadaannya, ataupun mudah-mudahan juga sudah banyak yang mengetahui makam ini yang disebut mungkin seorang waliullah yang tersembunyi atau yang biasa disebut wali mastur. Makamnya tepat di depan pengimaman Syekh Jumadil Kubro, Masjid. ya masjid Syekh Jumadil Kubro. Bisa dilihat mungkin lokasinya di mana ada suatu energi yang sangat positif dan luar biasa. Beliau saya sendiri merasakan seperti seorang wali yang memang tidak diketahui banyak orang, tapi memang mungkin Pak Haji bisa menyampaikan sedikit pengertian atau dari keterangan wali Allah yang tersembunyi. Sedulur, ini memang makam ini nggak begitu banyak orang yang mengetahuinya. Jadi
soalnya dari letaknya aja ini agak tersembunyi, jadi orang nggak begitu mengetahui. Tapi dari makam ini yang saya rasakan energinya begitu besar. Ini makam ini tidak diketahui siapa, jadi silsilahnya siapa, tapi konon ini merupakan waliullah. Jadi ini merupakan makam waliullah yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Konon ceritanya ini makam dulu tidak diketahui karena itu tidak terlihat, tapi terlihat setelah renovasi Masjid Jumadil Kubro ini. Jadi pas dalam renov Masjid Jumadil Kubro ini, pas di depan peletakan kiblat ini ada sebuah makam pengimaman ya. Tempat pengimaman Masjid Syekh Jumadil Kubro, barulah makam ini mungkin terlihat dan dimana jasadnya itu utuh menurut cerita yang saya ketahui seperti itu. Baik, sedulur, kita lanjut ke petilasan waliullah yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberkahi. Ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sambung rasa, alhamdulillah. Sekarang kita berada di makam Ratu Kencono Wungu, ya Pak ya. Okay. Alhamdulillah saya juga bertemu dengan beliau selaku juru kunci Pak Sanusi ya. Okay. Alhamdulillah Pak. Saya Kisah Mengroso Pak. Jadi saya ada channel YouTube di sini agar masyarakat Indonesia tahu bahwa di sini ini ada makam sosok ya, tokoh yang bersejarah ya Pak ya. Yaitu Kanjeng Ratu Kencono Wungu ya Pak. Oke. Jadi ini makam atau petilasan sebenarnya Pak? Makam. Oh makam. Makam ya ya. Makam ini anaknya Raja Muruk. Anak Raja Hayam Wuruk. Okay. Oh Raja Majapahit berarti ya Okay. Pak ya. Oh anak Prabu Hayam Wuruk. Okay. Masya Allah. Ya, ya. Ini memang dan di sebelah dari makamnya Kanjeng Syekh Jumadil Kubro ya Pak ya. Iya. Syekh Jumadil Kubro itu pendatang. Pendatang ya. Jadi awalnya beliau ya. Iya. Dan juga sama Tumenggung Satim. Itu ya penggawanya Kencono Wungu. Oh, berarti Tumenggung atau pengawalnya Iya. ke Raden Ratu Kencono Wungu ya, Pak. Masya Allah. Iya ya. Dan terus itu tadi saya melihat ada makam 7 itu. Kenapa, Pak? Itu pati-pati. Pate-pate. Iya. Oh, pate dari kerajaan Majapahit Iya. atau Majapahit. Itu namanya yang sebelah barat Pangeran Notosuryo, Ontosuryo ya, terus Pati Notosumo, Ontokusumo ya, Gajah Permodo, Gajah Permodo, Sabdo Palon, Sabdo Palon, Noyo Genggong, Noyo Genggong. terus Mbak Kinase Polo Putro, Putu. Oh, Sabdo Palon Noyo Genggong itu kan yang Semar, Mbah? Iya, petilasan itu. Oh, berarti 7 itu petilasan nggih? Iya, tapi yang 3 enggak. Yang 3 asli makam ya, Mbah? Oh, berarti Eyang Semar atau Sabdo Palon itu pernah singgatan mriki nggih? Oke. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada kaitannya juga sedulur, artinya di makam Syekh Syekh Subakir dulu juga ada petilasan dari Eyang Semar juga ya, atau Eyang Ismoyo ya Mbak ya. Dan di sini juga. Nanti kita coba masuk karena masih ada ritual, mungkin bisa dilihatkan dari luar dulu Mas. Inilah makam dari Ratu Kencono Wungu. Nah, bisa dilihat. Yang di depan sedulur ini adalah makam Ratu Kencono Wungu. Beliau adalah putri dari Prabu Hayam Wuruk. Anak keberapa Pak ini? Pak? Iya. Oh, anak tunggal ya. Berarti Prabu Hayam Wuruk itu kan meninggal dalam ini ya Pak ya, usia muda ya Pak ya? Iya. Gini. Masya Allah.
Jadi ini makamnya tepat di makam umum sebenarnya dan tidak banyak orang yang tahu karena makam di depan nggak nampak dan tidak ada tulisan dari Kencono Wungu ya Pak ya. Tidak ada. Terima kasih Pak sudah diberikan pemahaman sedikit di sini. Tinggal kita nanti masuk mungkin ya karena masih ada ini sedulur yang ritual ya. Kita nanti Ada orang tua. yang ritual laki perempuan sepertinya. Ya, nanti kita bisa masuk ke dalam. Sedikit sedulur Samoroso, kita masuk ke makam dari Ratu Kencono Wungu ya. Kita lihat situasinya, mencoba kita mengungkap misteri kegaiban dari yang ada di dalam. Semoga ada keberkahan buat sedulur Samoroso semua. Ayo, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedulur gaib. Bismillah. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Mas, ini mas. Wah itu tasnya taruh pojok sana aja mas. Biar ada ini ya. Bismillah. Ini sedulur Samoroso. Jadi ini adalah makam beliau ya. Ini adalah makam beliau, yaitu Bunda Ratu Kencono Wungu ya. Menurut cerita mitos yang berkembang, beliau adalah putri dari Prabu Hayam Wuruk. 3 aja kalau gitu. Oh ya 7. Ini kasih 3. Dan beliau mempunyai kelebihan yang luar biasa ya, dan lebih sepuh, lebih tua dari Kanjeng Syekh Jumadil Kubro. Jadi sebelum Kanjeng Syekh Jumadil Kubro singgah di sini, beliau sudah ada di sini. Kemudian yang sebelah saya ini, yang belakang kita ini Dewi Ratu Ayu ya, Ratu Ayu yang tulisannya. Jadi beliau ini adalah pengawal dari Ratu Kencono Wungu ya, dan dia juga anak dari patih dari Ratu Kencono Wungu ya. Masya Allah luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti ketika kita berdoa di sini ada keberkahan buat kita semua. Amin amin. Dan saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, hidupnya dimuliakan Allah saat berdoa di sini ya. Baik, saya bermeditasi tadi sebentar. Karena sudah waktu azan, kita mau sholat juga. Dibakar dulu mas. Mungkin Pak Haji boleh mengelilingkan dulu situasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Energinya luar biasa. Insyaallah. Al-Fatihah hadratin ila ruhi wabil khusus Kanjeng Ratu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kan. Ini nasyaallah. Bakar lagi sebelah sini. Ini lain, ini beda satunya. Enggak apa-apa. Terusin aja nih. Enggak apa-apa. Ini yang sama. Yang lain tuh. Mana koreknya? Udah enggak apa-apa udah. Udah dan asar, kita sholat dulu. Yang penting kita udah silaturahim dan tawasul di sini. Jangan tempatkan.
sedulur. Oke, kita menuju makam Pitu ya, yang tadi dijelaskan bahwa di situ ada beberapa makam termasuk petilasan dari Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong di belakang ya. Ayo. Alhamdulillah. Panas banget. Bismillah. Ayo. Panas. Assalamualaikum. Zero, 4, 6, 5, 7. Ini taksi untuk Oke, sedulur Samoroso, ini saya sudah berada di makam Pitu, ya. Jadi ini ada salah satu diantaranya adalah petilasan dari Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong, ya. Dan beberapa patih-patih dari kerajaan Majapahit, ya. Ini petilasan dari, jadi bukan ini ya, bukan makam, tapi petilasan sepertinya. Ini kalau saya nggak salah ya, karena mata gaib seseorang, setiap orang beda-beda. Ini di sini. Dan ada yang selebihnya itu adalah makam ya. Dan energinya luar biasa, saya rasakan, masya Allah. Ini kalau malam ini sangat luar biasa pusarannya ya. Jadi kalau meditasi itu bagus di sini. Nah, pas posisi di sini tengah sini ini bagus. Menghadap sana. Ya. Insyaallah luar biasa ini. Ini makam sepuh juga. Jadi patih-patih dari kerajaan Majapahit ada di sini juga ini. Ya. Dan ini lebih sepuh dari Kanjeng Syekh Jumadil Kubro. Ya. Sebelum wafat ini sudah ada. Itu. Ini bagus ini lokasinya, ininya juga. Ini seperti bata lama ini. Iya kan? Iya, bata-bata lama, masya Allah. Dari bulan lalu sampai sekarang kita mengarahnya ke Eyang Semar terus. Ada apa gerangan saya juga nggak tahu, ya kan? Karena Eyang Semar itu memiliki ilmu pemahaman kesejatian hidup, ilmu sejati. Jadi dasar dari rasa sakjeroning rasa itu bisa dipelajari dari pemahaman dari Eyang Semar sebenarnya. Insyaallah. Baik sedulur, kita lanjut perjalanan kita ya. Saya harus perjalanan menuju ke Tuban, Ponorogo, Nganjuk, baru berakhir di Demak ya, Demak Bintaro atau di makam Sunan Kalijogo dan masjid tertua yaitu Masjid Demak ya. Ikuti terus perjalanan kami.
Gentayangan bersama Ki Sabung Roso untuk menguak misteri kegaiban alam semesta yang ada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu.